jumpa di video ini. Saya akan menjelaskan apa itu analisis 5C dari kredit. Apabila Anda melakukan analisis terhadap kelayakan permohonan pinjaman, Anda wajib menggunakan analisis 5C kredit. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 dalam Pasal 8. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Coba kita lihat watak, kemampuan, dan modal, agunan, dan prospek usaha adalah 5C. Watak, karakter, kemampuan, capacity, modal, kapital, agunan, kolateral, dan prospek usaha adalah condition. Dengan demikian, karena 5C ini diatur dalam undang-undang, maka harus dilaksanakan oleh lembaga perbankan dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit. Bank tidak boleh memberikan kredit tanpa memiliki keyakinan sesuai prinsip 5C dari kredit. Kalau ada bank yang tidak menerapkannya, akan mendapatkan sanksi dari regulator. Kalau kredit tersebut menjadi bermasalah, itu bisa dipidana. Anda bisa lihat ancaman pidana pada pasal 50 Undang-Undang Perbankan. Karena itu, saya menganggap sangat penting untuk menjelaskan kepada Anda apa sebenarnya analisa atau prinsip 5C dari kredit tersebut. Sekali lagi, analisa 5C terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, dan kolateral. Nah, urutan yang sebenarnya itu seperti itu. Seperti ini. Mari kita mulai. Nah, karakter atau watak itu menggambarkan kemauan nasabah atau debitur mengembalikan kredit. Capacity, capital, dan condition menggambarkan kemampuan nasabah debitur mengembalikan kredit. Kolateral atau agunan menggambarkan kemampuan pengembalian kredit dari harta yang dijaminkan nasabah untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Baik, sekarang mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, analisis karakter atau watak. Itu menjadi sangat penting dan nomor satu karena menyangkut perilaku yang sangat menentukan mau atau tidak mau bayar. Jadi poinnya di sini adalah mau atau tidak mau. Artinya kita harus yakin dulu mau bayar kalau diberi kredit, baru kita mengukur apakah mampu membayar kembali dan berapa besar kemampuannya. Itu dilihat nanti dalam analisa capacity, capital, dan condition. Analisis capacity atau kemampuan dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah mengelola usaha dan kemampuan membayar kembali pinjaman yang diberikan, atau kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Fokus utama di dalam melakukan analisis capacity adalah pada faktor internal calon nasabah, yaitu kekuatan dan kelemahan calon nasabah dalam mengelola usahanya dan usahanya itu sendiri. Pada analisis SWOT itu yang disebut
atau lazim kita tahu namanya strong dan weakness. Kemudian kita analisa yang ketiga adalah analisis kapital atau modal. Nah, bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah menanggung risiko sendiri atas usahanya dibanding pihak luar. Dalam hal ini perbandingan antara hutang dan modal sendiri. Semakin besar hutang dan modal sendiri, semakin besar risiko yang ditanggung oleh pemberi kredit atau kreditur. Ukuran yang dipakai adalah DER atau Debt Equity Ratio. Semakin tinggi DER, semakin besar risiko kredit. Artinya, kalau DER semakin tinggi, berarti utang akan lebih besar, semakin besar dibandingkan dengan modal sendiri. Secara umum, rasio DER di bawah 150% itu menjadi standar yang digunakan untuk kredit yang mikro dan kecil. Yang keempat adalah analisis condition. Dilakukan untuk mengetahui prospek usaha nasabah. Kalau pada analisis capacity yang dianalisis adalah faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, maka analisis condition menganalisis faktor eksternal, yaitu lingkungan mikro, misalnya pelanggan, pemasok, pesaing, dan lingkungan makro, misalnya peraturan pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya. Lingkungan mikro dapat dikendalikan oleh pengusaha, sedangkan lingkungan makro tidak dapat dikendalikan oleh pengusaha. Dari analisis ini dapat disimpulkan peluang dan ancaman terhadap usaha nasabah. Atau di sini kita bisa lihat opportunity dan threat. Jadi semakin besar peluang, semakin baik, dan semakin kuat nasabah menghadapi tantangan akan semakin baik. Apabila analisis capacity dan condition dilakukan dengan benar, kita akan mendapatkan hasil analisis SWOT atas usaha nasabah, yaitu kekuatan dan kelemahan pada analisis capacity dan peluang serta ancaman terhadap usaha nasabah pada analisis condition. Kelima, yang terakhir adalah analisis agunan atau kolateral, biasa juga dikenal dengan jaminan kredit. Agunan kredit diminta oleh bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya. Itu dimaksudkan untuk menjadi sumber penyelesaian kredit apabila sumber pembayaran utama, yaitu usaha nasabah, gagal. Analisis agunan difokuskan pada nilai agunan itu sendiri dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan. Harus dipastikan bahwa keputusan pemberian kredit bukan karena nilai agunan yang tinggi, tetapi karena 4C pertama yang tadi, yaitu karakter, capacity, capital, dan condition. Kesimpulan pembahasan kita kali ini adalah bahwa analisis 5C merupakan alat yang paling tepat dan harus dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit. Dan dari analisis 5C ini, kita dapat mengetahui kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit apabila diberikan. Saya akan membahas masing-masing C pada analisis 5C secara lebih detail pada video-video berikutnya. Bagi Anda yang menonton video ini dan Anda ada rencana untuk mendapatkan kredit dari bank, pastikan bahwa Anda dan usaha Anda memang layak diberi kredit oleh bank sebesar kredit yang Anda inginkan. Dan Anda dapat mengukur dengan alat analisis 5C yang telah kita bahas. Jadi silahkan nonton video ini lebih jelas. Anda boleh ulang lagi, lihat lagi,
supaya Anda bisa memahami apa sih yang dianalisa bank, apa sih yang dianalisis oleh bank apabila kita bermohon kredit. Kemudian sebagai analis kredit, apabila Anda adalah analis kredit, Anda juga bisa melihat apa yang harus Anda analisa di dalam analisa 5C itu. Demikian pembahasan kita, dan melalui channel YouTube ini saya akan selalu membagikan tips dan trik dalam pemberian kredit dan bagaimana mengelola keuangan yang efektif. Karena itu, supaya tidak ketinggalan informasi, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Salam sukses.